Prediksi starting 11, Indonesia lawan Arab Saudi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Setelah menjamu timnas Jepang, Indonesia akan meladeni Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dari segi kekuatan, Arab Saudi tidak lebih hebat dari Jepang. Namun, bukan berarti Indonesia dapat meremehkan Arab Saudi, yang baru saja memanggil pelatih lamanya, Herfurner. PSSI juga toh menargetkan poin di laga ini. Kalau bisa sih mendapat 3 poin. Jadi, nafas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin panjangnya. Oleh karena itu, Indonesia perlu menurunkan skuad terbaik. Nah, berikut ini adalah perkiraan line up di laga melawan Arab Saudi versi starting 11. Kita mulai dari posisi yang paling depan. YAKNE penyerang atau striker. Shin Tae-yong mendaftarkan 8 pemain di posisi depan. Dan di sana cukup variatif. Bukan cuma pemain yang bermain di luar negeri yang dipanggil, tapi juga pemain di Liga 1. Meski sayang nggak ada Malik Rizalde, Malik tidak dipanggil karena cedera. Posisinya digantikan oleh Ramadhan Sananta. Pemain Persis Solo itu tampil menjanjikan di kompetisi domestik, namun apakah Sananta bisa diturunkan di starting line up menghadapi Arab Saudi? Mungkin, tapi itu hak prerogatif Shin Tae-yong. Starting 11 punya pilihan sendiri. Daripada memainkan Sananta yang bertape nomor 9, Ragnar Oratmangun lebih menarik untuk mengisi pos striker dalam format 3, 4-3 maupun 3-4-2-1. Penempatan Ragnar di posisi penyerang tengah bisa memudahkan fluiditas di lini depan. Pergerakannya yang licin terbukti bisa membuat pertahanan Green Falcons kocar-kacian. Singkatnya, meski berposisi penyerang di tengah, tapi Ragnar akan dibiarkan bergerak bebas. Ia tidak dibebankan menjadi striker nomor 9. Sayap, Ragnar akan ditemani oleh 2 pemain sayap jika menggunakan formasi 3-4-3. Sementara dalam format 3-4-2-1, Ragnar akan ditopang 2 attacking midfielder. Namun, itu cuma di atas kertas. Di lapangan perannya bisa berubah-ubah. Untuk posisi ini, starting 11 memilih Eliano Reijender dan Rafael Struijk. Adik Tijani bisa ditaruh di kanan, sedangkan bomber Brisbane Roar bisa saja ditempatkan di kiri. Lah, bukannya Struijk itu striker? Betul. Tapi lihatlah, dipasang sebagai striker, Struijk kesulitan mencetak gol. Sementara, ketika dibiarkan bergerak di sayap kiri, maupun di koridor half space sebelah kiri, Struijk terlihat begitu lincah. Bahkan pas melawan Bahrain, Struijk bisa mencetak gol. Mengutip bola, pemain berusia 21 tahun, itu juga mengaku posisi terbaiknya adalah sayap kiri. Reijender sendiri akan jadi tandem di kanan. Di posisi ini, Haji Witan juga bagus sebetulnya. Witan bisa mendobrak pertahanan lawan dengan kombinasi umpan-umpan pendek ala La Masia. Namun, karena Witan sudah sering dimainkan, mencoba Eliano sejak menit awal di posisi ini tidak ada salahnya. Apalagi Eliano punya kelincahan, kecepatan, dan keberanian untuk melewati lawan. Ini sangat berguna ketika Arab Saudi memilih bermain dengan pertahanan low block. Sama seperti Struijk, Eliano bisa mengeksploitasi sisi half space maupun menjaga kelebaran. Eliano juga bisa bertukar posisi dengan Ragnar Oratmangun. Kombinasi Eliano STROICKEGNAI bisa mengecoh lawan karena ketiganya memiliki tipe permainan yang tak jauh berbeda. Duet gelandang. Di posisi 2 pemain tengah alias duet gelandang, tidak ada yang paling cocok kecuali Tom Hayi dan Ivar Jenner. Jenner yang absen melawan Jepang karena akumulasi kartu bisa dimainkan di laga melawan Arab Saudi. Duet Hayi Jenner ampuh untuk meredam serangan Arab Saudi bermain di King Abdullah Sport City waktu lalu. Keduanya tampil luar biasa. Duo ini bab protagonis di balik kedikdayaan Garuda. Mereka berhasil merepotkan para pemain Arab Saudi, dan itu mestinya diulangi di GBK. Hai nanti yang akan bekerja sebagai atak permainan. Kreativitas dan kemampuan reading the game sudah menyatu dalam dirinya. Untuk kerja-kerja kasar serahkan saja pada Ivar Jenner. Ivar bisa memblok serangan lawan atau menekan
lawan untuk menciptakan serangan balik. Tekanan yang dilakukan Ivar pada Abdullah Al-Khaibari bahkan berujung gol di laga sebelumnya. Selain dua nama ini ada Nathanul Romejo, Ricky Kambuaya, dan sang preman Justin Hubner bisa menjadi opsi bek sayap. Selanjutnya posisi bek sayap, baik di formasi 3-4-3 maupun 3-4-2-1. Shin Tae-yong tetap membutuhkan bek sayap, dan posisi bek sayap sebelah kiri rasanya paten menjadi milik Calvin Lupi Verdon. Jelas karena selama tampil di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, El Anbu menunjukkan konsistensi, kemampuan membaca arah permainan dan menjaga wilayahnya sangat luar biasa. Verdon juga tak sungkan untuk berduel walau tubuhnya mungkin. Selain itu, kecakapan dalam mengambil keputusan juga bagus. Hal ini tak dimiliki oleh Pratama Arhan atau bahkan Shane Patinama. Arhan mungkin bisa dipakai ketika situasi genting, saat Indonesia membutuhkan gol. Lemparan ke dalamnya yang rancak bana bisa menjawab kebutuhan itu. Lalu di posisi bek sayap kanan, Indonesia kedatangan Kevin Dix, pemain FC Copenhagen. Itu tak perlu diragukan kualitasnya. Namun, untuk posisi bek sayap kanan, starting 11 tetap memilih Sandy Walsh. Pak Kumis berpengalaman menghadapi Arab Saudi, gol di markas Saudi juga disahkan sebagai golnya Sandy. Pemain Cafe Mechelen ini punya segala atribut yang dibutuhkan sebagai bek sayap. Selain tangkas berduel, Sandy juga piawai mengirim umpan. Trio bek tengah, terus Kevin Dix nggak main gitu, dia tetap kecuali cedera atau kena strike breaker. Karena posisi sayap kanan diisi Sandy. Starting 11 memberi pilihan. Dix bisa menempati salah satu dari 3 bek tengah. Posisi yang belakangan ini sering ditempatinya di FC Copenhagen. Dix juga mengaku cocok menjadi bek tengah. Itu tak mengejutkan, karena Dix pemain yang serba bisa. Dix canggih dalam bertahan, duel, intercept, dan bloknya menawar. Selain itu Dix juga bisa maju menyerang, bagus dalam penguasaan bola, dan bisa berlari cepat. Dix dengan lompatannya juga bisa mengancam melalui situasi bola mati. Bayangkan, ia berduet dengan Jay Izes. Baik Izes maupun Dix memiliki kemampuan yang sebetulnya tak jauh berbeda. Bek Venezia itu bagus dalam membagi bola, membaca arah bola, dan mengancam pertahanan lawan. Kalau tidak ada aral melintang, Dix dan Izes bisa berganti peran di laga melawan Arab Saudi nanti. Namun, perlu satu bek lagi untuk mengimbangi permainan keduanya. Dan itu bukan Jordi Amat, tapi Rizky Ridho. Di samping baik dalam melakukan tekan dan intercept, Ridho juga punya ketenangan dalam mengontrol bola dan cukup piawai mengirim umpan. Penjaga gawang, terakhir di posisi penjaga gawang, starting 11 masih percaya pada Marten Paes. Jika tidak ada halangan, Paes bisa diturunkan lagi melawan Arab Saudi. Indonesia sedang butuh poin. Shin Tae-yong tak perlu bereksperimen lagi, terlebih sampai mencoba kiper selain Marten Paes. Mengapa harus Paes? Kiper FC Dallas ini sudah terbukti tatkala Indonesia bertamu ke Arab Saudi. Ia memukau bukan cuma karena menepis tendangan penalti Salam Al-Dawsari, namun juga di laga tersebut menorehkan 3 save. Keberadaan Paes bisa menjadi momok para penyerang Arab Saudi. Itu tadi perkiraan starting 11 timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Sekali lagi, bila tak ada halangan apapun, bukan para pemain yang disebutkan tidak mungkin bakal dimainkan STY.